Ngobras. Ngobrol bareng Ustadz. Ukur, rapikan, amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Balik lagi di podcast Ngobras, ngobrol bareng Ustadz spesial menjelang berbuka. Alhamdulillah, ini sudah masuk bulan Ramadan tentunya. Mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang yang sering terjadi juga, dan alhamdulillah sudah ditemani lagi sama Ustadz Herfi Firdaus Hafizahullah Ta'ala. Syukron Ustadz atas waktunya sudah menemani kita di ngobrol bareng Ustadz ini. Ustadz, ini yang sering terjadi terkait hukum ini Ustadz. Gimana hukumnya ketika ya di bulan puasa ini Ustadz, sikat gigi pakai pasta gigi itu ya, atau apa istilahnya odol, itu hukumnya seperti apa? Kemudian obat kumur mungkin dan lain-lain, itu hukumnya seperti apa? Karena mungkin ya di sebagian kita ada yang masih suka melakukannya karena takut menjaga aroma dan lain-lain. Nah, mohon penjelasannya Ustadz. Dan seperti biasa kita sudah mengukur pandangan masyarakat terkait hal ini Ustadz. Hukumnya makruh ya. Oke. Jadi yang penting nggak usah ditelan aja gitu. Jadi boleh-boleh aja. Nggak sah. Makruh ya setahu saya. Makruh ya. Ya, simpel Ustadz, singkat-singkat, tapi mungkin ini kalau salah memahaminya ya bisa fatal juga. Mangga Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman sekalian, berkaitan dengan bersiwak atau sekarang sebagian para fuqaha mengatakan boleh diganti dengan sikat gigi karena fungsinya sama. Ini disunahkan dan disyariatkan di dalam Islam. Ya, Nabi SAW mengatakan as-siwaku matharatun lil fam wa mardotun lirrob. Siwak itu membersihkan mulut dan diridhoi oleh Allah SWT. Ya. Dan adapun bersiwak di bulan Ramadan, ya hukumnya boleh tidak setelah azan subuh kita sikat gigi? Ya, betul Ustadz. Nah, semua mazhab fuqaha mengatakan hukumnya boleh. Jadi boleh sikat gigi setelah azan subuh. Ya. Baik itu menggunakan pasta gigi atau sikat aja, ini dibolehkan. Dan karena yang namanya siwak ini disyariatkan oleh Nabi SAW, bahkan setiap mau sholat, laula an asyuqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholat. Seandainya tidak memberatkan umatku, akan aku suruh bersiwak setiap sholat. Nah, sekarang kalau Ramadan gimana? Ramadan jumhur para fuqaha semuanya mengatakan dibolehkan, kecuali mazhab Syafi'i mengatakan makruh kalau sudah lewat tengah hari. Gitu. Baik. Adapun hadis lain yang membolehkan, ada seorang sahabat, saya lupa rawinya, Ibnu Umar kalau tidak salah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwa sahabat sering melihat Nabi bersiwak di bulan Ramadan di siang hari dalam keadaan sedang saum. Nah, maknanya ini dibolehkan. Nah, adapun setelah duhur, kalau sudah lewat duhur, nah ini barulah di sini dimakruhkan dalam mazhab Syafi'i. Ya, karena kata mazhab Syafi'i ada hadis tentang la khalufu famis shaim, tentang mulutnya orang saum itu lebih atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah daripada baunya misk ya. Nah, dari hadis ini para fuqaha mazhab Syafi'i mengatakan ba'da zuhur itu, ya ba'da zuhur itu waktu di mana mulut itu mulai berubah baunya, aromanya. Nah, maka oleh karena itu ini dibiarkan aja. Jadi nggak usah bersiwak, nggak usah sikat gigi. Karena tadi ada keutamaan. Ya, ada keutamaan itu, maka kalau bersiwak hukumnya makruh menurut mazhab Syafi'i. Adapun 3 mazhab lain membolehkan. Bolehkan. Jadi ada perbedaannya di waktunya saja Ustadz ya. Kalau sebelum zuhur mah semuanya bersepakat dibolehkan. Kalau setelah zuhur, mazhab Syafi'i tadi ada ketentuan khusus ya. Ini kan sikat gigi ya. Kalau kumur Ustaz ya, sekarang juga. Kalau kumur wallahu alam, saya kira tidak masuk ke dalam hukum siwak. Tidak masuk ke dalam hukum sikat gigi karena kumur itu kebanyakan fungsinya untuk menyegarkan mulut kan, ya bukan untuk membersihkan gigi. Ya, walaupun mungkin ada juga kumur untuk membersihkan
plak-plak gigi ya. Gigi. Tapi saya wallahu alam untuk terkait dengan kumur. Adapun sikat gigi, jumhur para fuqaha mazhab semuanya mengatakan boleh, kecuali Syafi'i kalau lewat duhur mengatakan hukumnya makruh. Oh, baik. Ya. Nah, sebagian ulama yang mengatakan makruh aja deh semuanya gitu. Alasannya apa? Kan Nabi pernah karena khawatir tertelan gitu. Karena odol sama siwak itu berbeda. Nah, ini juga ada pendapat sebagian kecil dari para ulama mengkhawatirkan kalau odol itu dia ada ada bendanya dan dia terpisah dari sikat giginya. Kalau siwak kan nggak ada itunya ya. Pasta, gitu. Nah, khawatir tertelan misalnya gitu. Nah, selama bisa terjaga, saya kira pendapat jumhur inilah dibolehkan gitu. Yang penting tidak ditelan, berkumur juga tidak ditelan. Ya betul Ustaz. Kalau kondisinya maaf Ustaz. Tapi berkumur tadi ya wallahu alam saya kira berkumur lebih baik tidak usah di siang Ramadan. Iya Ustaz ya. Karena tidak termasuk hukum siwak. Betul, berbeda Ustaz. Karena sikat gigi sama kumur itu beda. Ya berkumur dengan air biasa aja. Ya. Karena ini berkumurnya dengan apa? Dengan yang biasa itu kan ada rasanya, terus ada dan khawatir tertelan gitu. Dan ada hadis terkait dengan berkumur, istinsar ya. Kata Nabi, wabalik fil istinsyak illa antakuna shaiman. Sempurnakanlah menghirup air ke hidung kecuali dalam keadaan saum. Kenapa? Karena khawatir tertelan masuk ke rongga mulut. Nah, nanti kalau berkumur pakai misalnya tadi obat kumur terlalu keenakan, khawatir ada yang tertelan, maka lebih baik ditinggalkan. Baik, adapun hukum berkumur itu mubah biasa, tidak apa-apa. Apalagi di waktu berwudu itu diharuskan kalau termasuk sunnah wudu. Adapun berkumur dengan obat kumur, nah betul. Ini tidak masuk ke dalam hukum siwak. Boleh atau tidak wallahu alam, tapi berkumur secara umum dibolehkan. Cuman pakai obat itu. Ya wallahu alam. Mungkin asalnya mungkin dia dihindari dulu mungkin selama Ramadan. Siwak aja kayaknya kalau sudah. Kalau berkumur mungkin malam hari. Ya, betul, karena kan tadi ada keutamaan la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk ya. Sungguh mulutnya orang saum itu lebih itu ada keutamaan di situ. Nanti di sisi Allah lebih wangi daripada baunya harumnya misk ya. Alhamdulillah. Baik Ustaz, syukron, ini sudah tercerahkan lagi nih kita di Ngobras spesial menjelang berbuka. Jadi sudah dijelaskan hukum siwak itu sendiri seperti apa. Tadi ada beberapa perbedaan, tapi kita sudah tahu mana yang harus kita lakukan, yang harus kita amalkan. Mudah-mudahan tayangan ini, podcast ini bisa menambah amal kita ya, lebih yakin lagi dalam beramal. Jangan lupa podcast Ngobras ini boleh disebarkan ke rekan-rekan, ke saudara, apalagi ini di momen bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan bisa orang yang asalnya nggak tahu jadi lebih tahu lagi, dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa like, kemudian komen, dan juga bisa share, dan jangan lupa di subscribe. Ustadz, syukron wa jazakallahu khair atas ilmunya. Mudah-mudahan Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di Ngobras spesial menjelang berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin dermawan di bulan Ramadan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan melakukan kebaikan, dan kedermawanannya semakin menjadi-jadi di bulan Ramadan sampai beliau wafat. Hadis riwayat muttafaq alaih. Mari ikuti jejak Rasulullah dengan cara salurkan infak, sedekah, zakat terbaiknya melalui. Semoga Ramadan ini dan seterusnya menambah keberkahan bagi rezeki sahabat fillah sekalian. Syukran wa jazakumullah khair. Barakallahu fikum.